Buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke yang menonton video ini, semoga dilancarkan rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, hari ini kita akan kembali berdiskusi ya, berkaitan dengan berita yang terbaru dan juga beritanya ini masih hangat banget ya. Berkaitan dengan seni budaya kita, yaitu gamelan, kembali diduga diklaim oleh negara tetangga. Lengah sedikit, tiba-tiba ada gamelan Melayu. Ya, tentunya ini membuat masyarakat Indonesia dan juga netizen seluruh Indonesia kaget. Ya, ini kan gamelan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia pada tanggal 15 Desember 2021 pada sidang ke-16. Karena UNESCO ini kan sudah menetapkan gamelan ini sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Lalu kenapa masih ada negara lain yang mengeklaim bahwasanya gamelan ini berasal dari negaranya dengan mengganti nama gamelan Melayu? Ya, seandainya pada saat tampil itu tidak mengganti namanya sebagai gamelan Melayu, contoh misalkan gamelan Indonesia ataupun gamelan Jawa Indonesia, tidak akan ada yang marah. Tapi ketika diganti namanya gamelan Melayu, otomatis kan ini sudah indikasinya mengeklaim. Tentunya ini akan timbul pertanyaan, apakah sebuah seni budaya yang telah diakui UNESCO itu masih bisa diklaim oleh negara lain? Karena kan pada saat persidangan untuk mengesahkan seni dan budaya, itu kan disaksikan oleh perwakilan-perwakilan negara lain. Dan kemudian ketika tidak ada keberatan, otomatis UNESCO ini mengesahkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan berkaitan dengan masalah ini tidak penting. Ya, tidak perlu dibahas. Seperti halnya ada beberapa kreator yang mengatakan tidak perlu membahas berkaitan dengan permasalahan seperti ini. Karena itu dapat menimbulkan perselisihan paham. Nah, jika kita tidak membahas permasalahan seperti ini, kemudian tiba-tiba negara lain mengeklaim budaya kita dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari negaranya. Lalu kita bisa apa? Seperti halnya songket. Negara lain meneliti kain songket ke Indonesia, kemudian mengajukannya ke UNESCO setelah dokumennya itu lengkap. Akhirnya, songket diakui UNESCO berasal dari Malaysia. Lebih baik kita berdiskusi di awal ataupun berselisih di awal, tapi ke belakangnya kita tidak menyesal ataupun kita tidak dirugikan karena penyesalan itu tiada gunanya. Nah, selain itu, gamelan Melayu ini diungkapkan oleh si pemainnya bahwasanya alat musiknya ini dibeli dari Indonesia. Jadi di Malaysia sendiri tidak ada yang namanya pembuatan gamelan ataupun gamelan Melayu. Dan ini diakui oleh si pemainnya itu berasal dari Indonesia belinya. Jadi untuk versinya Malaysia berkaitan dengan asal-usulnya gamelan, ini berasal dari Pahang, yaitu pada abad ke-19. Nah, penasaran gimana beritanya? Langsung aja kita lihat videonya. Oke, tahu-tahu. ini kita packing gamelan untuk kita kirim ke Malaysia lewat
Bandara Juanda, Surabaya ini kita sudah menyiapkan packingannya semuanya, ini gamelannya. Itu kawan. Okay, hai semua. Semalam kita punya video ada dapat macam traction sikit lah from everyone. Thank you so much sebab tengok video tu. Tapi kita nak address beberapa perkara lah. Contohnya macam ada banyak rakan-rakan kita nak request lagu Ketawang, Gending. Lepas tu ada Subo Kostowo, ada Lancaran semua ni. Yang ini adalah lagu tradisi gamelan Jawa. Jadi yang kita main ni sebenarnya gamelan tradisional, gamelan Melayu. Alat ni semua alat gamelan Melayu lah. Jadi kita tak dapat main gamelan Jawa sebab kita punya specialty tu dalam gamelan Melayu. Ada orang dalam ni sibuk bergaduh-gaduh lah. Dalam ni ada pasal ni gamelan Jawa ke, gamelan Melayu ke Jawa kan. Okey, sebenarnya Gang Sapuran ni kita meraihkan gamelan Melayu. Jadi alat yang kita beli ni adalah set gamelan Melayu. Ada sedikit berlainan. Dan gamelan Melayu ni adalah cabang, pecahan sama seperti gamelan Sunda, gamelan Bali tu, sama. Jadi kita semua memang terawalnya datang daripada gamelan Jawa. Kita tak kata gamelan Jawa tu gamelan Melayu tau. Gamelan Jawa adalah gamelan Jawa yang ada dua laras tu, selendro, pelok, tu semua adalah tradisi gamelan Jawa. Tapi kita adalah tradisi gamelan Melayu, jenis yang terakhir yang telah wujud sejak 1811. Daripada Riau Lingga, tradisinya berkembang di Pahang dan Terengganu. Jadi kita memang ini adalah tradisi gamelan Melayu. Ada juga pertanyaan dekat sini. Dia marah kita orang lah. Dia marah kita orang sebab dia kata bahkan kadang pakai alat gamelan Jawa, lepas tu buatnya di Indonesia, di Jawa. Memang pun ya, semua alat gamelan Melayu ni memang ditempah khas dari Indonesia, okay? Di Solo, Indonesia secara khususnya, sebab memang pembuatan gamelan adalah specialty kepada orang-orang Indonesia, specialty kepada orang-orang Jawa. Kita memang tak ada pembuat di Semenanjung Malaysia ni. Kalau ada apa pembuat gong, macam di K Barat sebagainya, tapi gamelan Melayu memang kita perlukan kepakaran daripada Indonesia punya orang. Okey. Ada dekat sini komen cara permainannya ada sedikit berlainan, ada yang kata teknik salah ke ataupun caranya pelik dan sebagainya, ataupun bentuk bermain gamelan salah, cara gendangnya salah. Itu bukan salah, tapi setiap tradisi tu ada cara permainan yang berbeza. Ada yang sedikit rumit, ada yang sedikit mudah. Jadi gamelan Melayu ni rentak asas gendangnya hanya ada dua, tak dengan dung. Sekiranya mau jenis persembahan contemporary, baru gendang ni jadi lebih banyak lah. Jadi yang kita tunjuk tu tradisional sahaja. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh je komen dekat bawah tu. Kita akan cuba jawab yang terbaik untuk korang. Jadi tentunya juga masyarakat Indonesia ini terheran-heran kok bisa etnis Melayu ataupun Melayu Malaysia ini bisa mengklaim seni dan juga budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Itu pertanyaannya pastikan. Nah, jawabannya satu. Saya selalu mengatakan berkaitan dengan hal ini ya. Di beberapa video pun saya juga sering mengatakan hal ini. Jadi, konsep dari Malaysia itu mereka menganggap suku-suku yang ada di Indonesia, baik itu Jawa, Bugis, Aceh, Minang, Banjar, semuanya itu mereka anggap adalah Melayu. Itu konsep negara mereka, paham negara mereka. Jadi kita tidak perlu heran ketika seni dan budaya kita itu semuanya bisa diklaim oleh negara tetangga kita. Karena mereka menganggap bahwasanya suku-suku yang ada di Indonesia semuanya itu Melayu. Dan tentunya paham ini sangat tidak logis dan juga tidak relevan. Hanya bisa digunakan di negara Malaysia saja. Nah, konsep negara Malaysia ini berkaitan dengan konsep alam Melayu yang mereka anggap sebagai nama lain dari Austronesia. Dan ini sudah sering disampaikan oleh beberapa kreator dari Malaysia. Profesor Malaysia sendiri juga sering menyampaikan. Dan tentunya konsep alam Melayu ini sudah banyak profesor yang menolak konsep ini. Jadi tidak satu dua profesor, banyak sekali profesor yang menolak konsep ini. Karena tidak sesuai dengan realitas sejarah yang ada. Jadi selain tidak sesuai dengan realitas sejarah, itu tidak memperdulikan aspek sosial dan juga ekonomi. Bukan saya yang bilang, tapi beberapa profesor yang ada, nanti saya tampilkan. Karena konsep alam Melayu ini hanya bisa diterapkan di Malaysia saja. Tidak ada negara lain di belahan dunia manapun
yang menerima konsep ini. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia hanya bisa mengingatkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan hal ini. Karena tentunya untuk pemerintah Indonesia sudah pasti lebih tahu berkaitan dengan permasalahan ini. Hanya saja kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara Indonesia wajib mengingatkan, ya, harus ada solusi berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai konsep negara tetangga kita ini di kemudian hari itu merugikan anak cucu kita. Karena untuk seni dan budaya kita, kenapa bisa sebanyak ini sampai ribuan? Itu karena mereka itu sangat kreatif dan juga pekerja keras. Karena untuk seni dan budaya kita yang ada sekarang ini, itu tidak akan tercipta ketika leluhur kita itu tidak kreatif ataupun tidak pekerja keras. Itu tidak akan ada yang namanya seni dan budaya kita sampai saat ini. Jadi ketika negara lain tidak punya kreativitas, tidak punya seni dan budaya ataupun peninggalan dari leluhur, itu bisa dipertanyakan seperti apa watak dari masyarakatnya. Karena leluhur kita, bangsa Indonesia, itu sangat kreatif dan juga sangat pekerja keras. Karena walaupun kita pintar, tapi kita tidak ada kemauan ya untuk mengeksekusi. Karena walaupun kita pintar, tapi kita tidak mau mengimplementasikan ide yang ada di pikiran kita, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang berguna. Itu tidak akan menjadi apa-apa. Jadi buat teman-teman semuanya, pasti paham kan maksud saya? Jadi buat bangsa yang pekerja keras dan juga kreatif, sudah pasti kita punya peninggalan seni dan budaya yang sangat kaya. Nah, kita ambil contoh lah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menginginkan suatu barang, contoh misalkan seperti mobil dan juga rumah. Kita ingin capai hal tersebut. Kemudian kita bekerja di dua perusahaan untuk bisa membeli mobil dan juga rumah. Alhasil karena kita bekerja keras, kita bisa menggapai apa yang menjadi keinginan kita. Dan itulah sebuah karya ataupun kerja keras kita. Itulah hasil karya kita. Kemudian, kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Tentunya itu tidak akan bisa ketika kita malas kerja, kita tidak punya ide, kita tidak punya kreativitas. Kita tidak akan punya peninggalan apa-apa. Kita tidak akan punya karya apapun. Nah, gimana guys? Tanggapannya ya berkaitan dengan kejadian ini. Kita tentunya berharap untuk pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan yang terhormat Bapak Fadlizon untuk memfokuskan hal ini. Supaya ke depannya untuk seni dan budaya kita itu tidak bisa diklaim lagi oleh negara lain. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, ketika ada negara lain yang mengklaim seni dan budaya kita, kalian tunjukkan nih, ini loh sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Kalau perlu, linknya kalian infokan. Jadi tidak perlu panjang lebar berdebat ya. Tidak akan ada ujungnya. Nah, teman-teman semuanya bisa sampaikan ya pendapatnya berkaitan dengan hal ini ya. Masukan-masukannya supaya seni dan budaya kita itu tidak diklaim lagi oleh negara tetangga kita. Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan trot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Sedular. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Dunpan Samuaya.